Halo, assalamualaikum. Apa kabar bunda-bunda kreatif? Kumaha damang? Ketemu lagi deh dengan saya Endah Rosdiani. Jangan lupa saya akan mengucapkan selamat datang dan terima kasih buat Anda yang baru bergabung di channel ini. Bunda, kali ini saya akan sharing tentang bagaimana cara membuat salah satu minuman fermentasi. Tapi minuman fermentasi ini bukan khas dari Indonesia. Ini adalah minuman khas dari Meksiko. Namanya tepache. Susah ya, susah pengucapannya dan biasanya asing sih, karena emang sebenarnya minuman fermentasi tepache ini baru akhir-akhir ini deh mulai naik daun di kita, dan itu pun bisa naik daun, bisa mulai memasyarakat karena apa coba bun? Bahan bakunya murah, cara membuatnya super mudah dan bisa dikerjakan di rumah. Tapi manfaatnya luar biasa buat membantu menyehatkan pencernaan kita. Karena minuman fermentasi ini termasuk salah satu dari minuman probiotik. Yang seperti kita ketahui bahwa minuman probiotik itu sangat bermanfaat buat membantu menyehatkan pencernaan kita, membantu meningkatkan kekebalan tubuh kita. Nah, bagi kita yang sekarang hidup di zaman pandemik virus COVID-19, minuman fermentasi ini bisa sebagai salah satu alternatif minuman kesehatan. Nah, biar tidak GPL, nggak pakai lama, biar Bunda tidak penasaran, pantengin terus ya video tutorialnya berikut ini. Alat bahan yang pertama adalah nanas. Bisa memakai nanas yang besar itu 1 buah, kalau yang kecil 2 buah. Selanjutnya adalah gula merah atau gula aren, atau kalau di daerah Sunda, daerah Priangan disebutnya gula kawung. Cara membuat, yang pertama adalah kupas nanas. Kalau ukurannya kecil, kita baiknya memakai 2 buah nanas, tapi kalau besar sih pakai aja 1 ya. Jadi dalam pembuatan tepache ini kita hanya membutuhkan kulitnya saja bun. Jadi untuk buahnya itu bisa Bunda dikonsumsi langsung atau dibuat jus atau dibuat sari nanas. Seger banget deh. Jadi pembuatan tepache ini adalah salah satu alternatif olahan dari kulit nanas. Jadi kulit nanasnya tidak terbuang. Nah, setelah dikupas seperti ini bun, nggak usah kecil-kecil ya bun, langsung seperti ini, besar-besar tapi agak memanjang sih sebenarnya supaya bisa dimasukin ke toples atau botol. Takarannya adalah untuk 2 buah nanas atau kulit dari 2 buah nanas, gulanya itu sekitar 300 sampai 400 gram. Gulanya kita potong-potong aja bun, jadi supaya gampang dimasukin ke botol atau toples ya. Dan jangan lupa bun, gunakan toples beling ya bun ya, atau kaca. Setelah itu masukkan air. Biasanya kalau untuk 2 buah nanas itu airnya sekitar 2 liter atau 2,5 liter. Jadi kita masukin air putih, lalu nanas, kulitnya seperti ini bun. Makanya kenapa nggak usah dipotong kecil-kecil ya, biar cepet juga ya bun ya. Oh iya, dan jangan lupa bun, sebelum diproses nanasnya harus dicuci bersih karena ini buat dikonsumsi. Tepache itu buat dikonsumsi, jadi buah nanasnya harus kondisi bersih. Selanjutnya yang terakhir masukkan gula merah, gula aren atau gula kawung. Dan jangan memakai gula kelapa ya, soalnya yang di pasar itu biasanya gula kelapanya itu ada sebagian produsen yang nakal memakai pengawet atau formalin. Jadi nanti malah tidak bisa memproses atau tidak bisa membuat tepache ini bun ya. Nah, kan kalau fermentasinya sudah mulai berjalan, ada gelembung-gelembungnya. Itulah proses fermentasi.
Dan setelah ini kita tutup botol atau stoples kaca atau belingnya dengan memakai serbet bersih, atau kalau saya sih memakai kertas tisu, didobel sih kertas tisunya seperti ini, ikat pakai karet dan biarkan 2-3 hari Bun. Biarkan si tepache ini berfermentasi. Tepache ini kan salah satu minuman fermentasi dari Meksiko. Nah, ini setelah 2 hari Bun, coba kita intip ya. Pokoknya ketika Bunda membuat tepache itu hari kedua harus diintip Bun. Berfungsi nggak proses fermentasinya? Kalau ada busa putih atau seperti ini larutan putih di atasnya, berarti itu prosesnya berjalan Bun ya. Jadi cirinya adalah ada putih-putih, ada larutan putih di atasnya seperti ini. Ada busa. Nah, setelah masuk hari ketiga, baru deh kita panen tepache. Coba kita buka pelan-pelan. Dipikir-pikir, nanas itu buah yang sangat luar biasa. Buahnya bisa kita konsumsi atau di jus atau dibuat selai. Kulitnya bisa dibuat tepache kalau untuk dikonsumsi. Nah, atau dibuat juga ekoenzim ya. Dan jantung nanasnya bisa dibuat rennet, yaitu bahan untuk membuat keju. Nah, untuk ekoenzim Bunda bisa lihat di video saya yang lainnya. Kalau untuk rennet, untuk salah satu bahan pembuat keju, ditunggu ya Bun. Nanti insya Allah saya share di sini. Nah, setelah 3 hari kita panen, kulitnya diambil deh Bun. Setelah itu disaring ya, seperti ini. Tuh warnanya juga sudah coklat deh. Dan harumnya itu Bun, karena emang ini aslinya dari kulit nanas, ya harumnya juga harum nanas. Dan rasanya kita coba ya nanti ya. Kulitnya jangan dibuang ya Bun, tapi potong-potong kecil lalu masukin ke keranjang takokura untuk dibuat kompos ya. Jadi untuk kulit nanasnya yang bekas pembuatan fermentasi tepache ini kita manfaatkan kembali untuk membuat kompos. Nah, kan multi manfaat ya Bun. Kita tuang ke gelas, siap deh dikonsumsi. Aduh, ini wanginya udah menggoda selera nih. Apalagi kalau udah dimasukin ke kulkas. Oh iya, jangan lupa ya Bun, tepache itu pokoknya maksimal dipanen 3 hari. Setelah itu masuk ke kulkas. Supaya apa? Supaya tidak jadi alkohol. Jadi kalau dibiarin sampai 14 hari itu bisa jadi alkohol. Nah, kalau misalkan larutan tepache-nya ada apa ya, kurang bersih, bisa disaring seperti ini. Nah Bunda, cukup mudah kan membuat tepache. Kalau cara pengucapan sih nggak apa-apa, salah juga ya, karena itu emang kata-kata yang khas dari luar sana, dari Meksiko yang jauh di sana. Mau tepache, mau tepache, atau mau tepas, nggak ada masalah. Yang penting manfaatnya buat kita terasa ya. Nah, saya jadi penasaran sih, sebenarnya rasanya tepache itu kayak gimana ya? Coba Bunda bisa nggak sih mengira-ngira? Kita coba ya. Saya akan mencicipi yang saya buat kali ini, tepache. Nah ini Bun, kita coba ya. Rasanya seperti apa sih tepache? Karena begitu asing ya di masyarakat kita. Rasanya manis asam dan kerasa banget yang namanya rasa nanas. Padahal ini kan bahan bakunya dari kulit nanas ya Bun ya. Tapi rasanya luar biasa. Dan jangan lupa tepache ini maksimal di kulkas hanya seminggu. Lebih dari itu maka kandungan alkoholnya semakin tinggi. Nanti jangan-jangan Bunda jadi mabuk loh. Nah Bun, itulah tayangan kali ini. Mudah-mudahan tayangan kali ini bermanfaat buat Bunda ya. Makasih, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.